kita bersyukur adanya putusan Mahkamah Agung sehingga inkrah jadinya kan, berkekuatan putusan. Selama itu kan tuding menuding, ada KW, ada ini, ada itu. Nah, dengan adanya putusan sudah jelas siapa yang KW sesungguhnya. Kami itu tidak pernah expose sejak awal sampai sekarang nggak expose. Kami beranggap yang benar itu tetap benar. Ya, kami nggak yang benar itu benar. Maka saya melarang klien saya, udah jangan komentar, biarin aja komentar, lama-kelamaan dia sendiri yang rasain gimana. Jadi putusan Mahkamah Agung yang kemarin masuk dalam direktori daripada Mahkamah Agung tanggal 10 kemarin ya. Dan sudah diputus tanggal 20 kalau lihat datanya itu. 20 Mei sudah diputus. Dengan ditolaknya berarti kembali kepada putusan PN Niaga kan? Ya, PN Niaga membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Jadi 6 sertifikat Ruben Onsu harus dibatalkan. 6 sertifikat itu dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena ada menyerupai pada pokoknya maupun keseluruhannya. Ya tadi siapa komentar itu mirip ya, sama semua. Inilah kondisinya. Ya kita terus terang dapat hikmah yang baik sekali kali ini. Yang di luar dugaan bisa terjadi konflik ini. Mulanya klien saya Stefani membuka ayam geprek bensu. Beliau adalah 2017 awal tahun 2017 itu terancang, dan pada bulan April mulailah outlet yang pertama yang teman-teman tadi kunjungi di Pademangan. Oh. Itu outlet yang pertama. Itu tempat bersejarah itu. Jadi outlet pertama itu mulai di sana. Jadi menjelang buka itu, saudara Jordi Onsu, adiknya Ruben Onsu, sahabat beliau juga, sahabat dekat. Udah, kita kerja sama dong katanya. Ada Kang Tao katanya itu kan, orang itu kan, Kang Tao itu tau kan? Ada Chan gitu ya, sama-sama dong. Ya, sebagai apa? Komisiannya, sudah ada orang. Ya, dia bersedia menjadi manajer manajer operasional. Ya dikasih lah dia masuk menjadi manajer operasional. Terus dia usulkan supaya saudaranya Ruben Onsu bisa menjadi duta promosi. Ini kan polos orangnya, lihat mukanya udah polos. Ya, duta promosi ambassador. Kita kasih kesempatan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian lihat trennya naik besar. Dari pertama sampai bulan Agustus sudah ada 40 outlet. Wah, ini kesempatan. Terus dia klaim, Ruben Onsu klaim melalui pertama itu dia klaim bahwa dia tidak mau bersama kita lagi. Jadi kita menawarkan kenapa, apa kurang kompensasi. Kita tawarkan juga yang tinggi. Ya jangan sampai begitulah, nampaknya kita berjodoh gitu kan. Boleh 50-50. Dia tanpa modal loh. Itu apa yang disampaikan oleh Jordi kan gitu kan, waktu itu. 50-50 akhirnya maulah kita. 2 hari kemudian datang somasi, punya dia tidak boleh pakai. Pemutusan sepihak. Dia putusan sepihak itu punya dia katanya. Wah, kaget kita gitu. Keterlaluan, sudah dikasih kesempatan malah punya dia katanya. Ya, itulah riwayatnya. Dia putusan sepihak. Mulai 3 kali 24 jam toko itu tutup, nggak boleh pakai nama AMG Prek Pensu. Ini punya dia.
Nah, Toko yang ini di Pademangan. Toko Pademangan. bukan pada semua, Seluruhnya. 40 Berarti geler, ya kan? urusan sepihak, Pak, ya? Urusan sepihak. Jadi kita kan kaget gitu kan. Udahlah kalau begitu gimana? Kemudian ini masih keluarga. Tanya pada saya jalan aja. Kenapa rupanya? Orang badan hukum perusahaan punya kita. Dia ada nama. Ya dah, nggak masalah. Saya bilang jalan aja. Pakailah pengacara somasi 1, somasi 2. Terus masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan Jakarta Barat pertama. Menuduh kita perbuatan melawan hukum, PMH. Saya bilang PMH apa? You apa punya merek? Izin merek itu, sertifikat merek ada? Nggak ada. Ya dah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Enggak, mereknya nggak ada kan? Dia ke PN Jabar ke Jakarta Barat itu mengelak masalah merek. Saya udah tahu strateginya. Jadi terus Jakarta Barat putuskan kita dibuat kalah. Saya bilang ini aneh, namanya merek itu harusnya PN Jakarta Pusat, pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat. Tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah PMH gitu. Malah kita diminta ganti rugi sekian, saya udah lupa angkanya, ya dah? 40-an. Berapa? 10M. 10M diminta ganti rugi. Lebih. Loh, Berarti yang yang laporan yang di PN Jakarta Barat itu ada keanehan berarti. keanehan. Jadi sudah itu saya ikutin banding, kita menang. Itu salah. Sampai ke MA menang kita. Tanggal 10 putusan yang kemarin. Tapi itu nggak menjadi top hit. Yang kemarin top hit ini yang 575. Sudah itu sudah naik PT kita menang, dia gugat kita ke PN Jakarta Pusat. Niaga. Di samping gugat kita, dia gugat juga yang namanya yang pakai nama Bensu juga, yang ada di Bandung. Bengkel susu. Ternyata dia kalah. Perkara nomor 48 itu 2018. Kalah dia. Setelah kalah, dia beli bengkel susu ini. Jadi bengkel susu ini dia beli sebagai dasar memperkuat dia gugat kita. Penegasan Pak, berarti setelah itu baru dia membeli. Beli. Bukan Kalah 2 sebelumnya. hari dia beli. Langsung cash. Kalau dengan yang bengkel susu itu akhirnya dia beli. Nah, dia kalah dia beli. Sudah beli ke kita, dia gugat dengan dasar itu. Ya tahu? Ya saya tampung. Ya tahu? Saya jelaskan. Bengkel susu itu jual susu, bukan ayam geprek. Mana bisa sama? Logonya juga nggak sama. Logo dia itu sapi dengan kunci Inggris. Logo saya ayam. Mana bisa masuk? Nah inilah gugatan dia itu yang saya kira aneh ya. Blunder kali dia itu. Dikiranya dia itu bisa menang gitu kan. Dia beli dengan harga yang signifikan, nggak usah saya sebutkan lah. Semua orang tahu kok. Nah di Haki boleh cek coba. Di luar dugaan saya berani dia bayar sampai gitu besar. Ya dah. Kalian boleh cek. Ya, berapa dia bayarnya itu. Menang dia. Apa tutup kita? Wah, saya tampung aja. Saya rekompensi, dia kompensi, saya rekompensi. Ternyata Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dia. Mengabulkan rekompensi saya. Kan? Dia minta kitabnya dibatalkan. Ternyata saya rekompensi, hakim membatalkan dia punya. Nggak layak untuk dapat. Memang saya suka agak aneh sedikit. Berani kali. Sertifikat itu kita miliki hari yang sama dengan dia. Hebat kali. Pagi kita dapat, malam dia dapat. Dia sertifikat double. Sertifikat Berek. AMG Berek juga sama-sama. Nggak tahu saya nggak berani menuduh gitu. Tapi kita dapat pagi, tahu-tahu katanya malam hari lewat jam 7 itu produk keluar. Iya atau tidak, saya nggak tahu lah. Tapi setelah kita, dari mana bisa dapat? Itu kan ada nomor urut. Nomor urut, kita 531, dia
5370 contoh ini contoh. Nah disitulah nampak sekali. Yang duluan dapat adalah ayam geprek bensu. Iya kita Cuma Iya, tak? sama hari tanggalnya doang ya Pak. sama yang dapatnya, tetapi ada beda satu. Yang mendaftar pertama kita 3 Mei. Saat dia mau mulai kerja itu kita duluan daftar. Dia Agustus saat dia mau keluar dari tempat kita dia daftar. Jadi dalam ajas merek itu namanya first to file. First to file kita dapat lah 3 Mei duluan kan daripada 22 Agustus. Nah inilah klik dia itu. Saya juga terus terang menyayangkan bagi teman, ya teman tetap teman. Saya bilang nggak apa-apa. Mungkin ada kekhilafan dia mau apa ya terserah. Inilah kondisi yang terjadi di ayam geprek bensu ini. Silakan. Ayo. Untuk Mbak Stephanie sendiri ketika awal dulu kan ngajak kerja sama Jordi, itu apakah Jordi ada saham juga nggak di situ atau cuma murni jadi manajer operasional aja? Kalau ada berapa perbandingannya? Prinsip tidak ada. Aktunya tidak ada dia hanya sebagai manajer operasional. Manajer operasional. Lantas apakah betul bahwa ketika sudah itu dari Ruben sendiri mempekerjakan salah satu karyawannya di situ? Oh betul. Kita tidak mentuduh ya, tidak menfitnah ya. Iya. Salah satu karyawan yang dimasukin, begitu dia keluar, ini orang juga keluar yang menjadi chief leader di bensu sana. Waktu dia masukin karyawan dia itu alasannya apa sih? Enggak, dia bantu kita. Cuma untuk bantu. Alasannya membantu saja. Bantu quality control dia mau cari tempat. Waktu karyawan itu keluar, Jordi juga ikut keluar. Jordi keluar, dia keluar. Karyawan ini. Sama-sama keluar. 2 orang bukan satu lagi, satu bagian administrasi. Ya, silakan. Berarti ada 2 orang karyawan dari Ruben yang administrasi dan satu lagi gitu. Iya. Yang satu ini bagian dapur bukan? Iya, dapur. Dia bekas dari sebelumnya punya. Dia sebelum itu. Maksudnya itu, dia sebelumnya itu dia adalah chief dari warung besar. Punyanya Bensu dan Ruben. Sarweda sama Oh, istrinya. iya. Ya dah, dimasukkan ke tempat kita, tahu-tahu keluar. Tanpa pamit, ikut sekaligus. Dan begitu kan langsung ditempatkan di dapur ya. Tapi kita nggak menuduh ya. Itu Kira-kira ada. dia yang minta buat ditempatin di dapur gitu. Oh iya. Itu siapa yang minta? Ya, karyawan Karyawan. bidang ini. Nah waktu itu untuk Mbak Stephanie ya. Mbak Stephanie sendiri kenapa langsung banyak mengiyakan permintaan dari pihak sana? Namanya kawan baik. Baik, nggak nyangka apapun lah itu. Berarti modal percaya. Kan dia juga maksudnya dia bilang udah dia kan ngelola dapur yang di sana juga bekas yang lama. Dia bilang mau kesini Memperkuat. untuk memperkuat ya. Jadi biar lebih detail SOP-nya atau apa-apanya semuanya. Biar jadi lebih bagus gitu, lebih baik. Jadi ya kita mengiyakan aja. Berarti percaya gitu Iya. ya. Karena teman. Pasca